Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 23 Desember 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi Pemprov DKI Jakarta mengucurkan bonus lebih dari 10 miliar rupiah sebagai penghargaan kepada ratusan atlet pelajar berprestasi. Apresiasi ini diberikan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah kontingen Jakarta berhasil mencetak sejarah sebagai juara umum Popnas 2025 dan posisi ketiga dalam Peparpenas ke-17. Prestasi para atlet ini merupakan modal kuat bagi masa depan olahraga Jakarta, sekaligus merebut kembali juara umum pada PON 2028. Kemudian informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mulai memberlakukan jadwal baru pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang untuk menghindari antrean panjang. Setiap shift dibatasi sekitar 400 truk agar penumpukan armada tidak terjadi pada jam-jam sibuk. Operasional akan dihentikan sementara saat hujan lebat dan petir demi menjamin keselamatan para petugas di lapangan. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya menyerap 1,4 ton cabai langsung dari petani terdampak bencana di Aceh. Langkah ini diambil untuk membantu pemulihan ekonomi warga Sumatera, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Jakarta. Cabai berkualitas tersebut kini tersedia di gerai Pasar Jaya dengan harga Rp40.000 per kilogram. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memutuskan perayaan Tahun Baru 2026 tanpa pesta kembang api. Jakarta mengubah konsep pesta menjadi doa bersama untuk korban bencana Sumatera. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan surat edaran resmi yang melarang penggunaan kembang api dalam seluruh kegiatan perayaan malam pergantian tahun, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta di wilayah Jakarta. Keputusan ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai respon atas duka yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini berlaku tegas bagi seluruh acara yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta seperti hotel dan pusat perbelanjaan. Pemprov DKI juga memangkas jumlah titik perayaan dari 14 menjadi 8 lokasi utama. Bundaran Hotel Indonesia tetap menjadi pusat perayaan, namun dengan konsep yang lebih sederhana dan penuh refleksi. Sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk itu. Titik utamanya nanti ada di Bundaran HI. Sebagai pengganti kemeriahan kembang api, warga akan disuguhkan atraksi drone dan video mapping bertema Jakarta Global City dari Jakarta untuk Sumatera. Doa bersama lintas agama serta penggalangan donasi kemanusiaan juga akan digelar di setiap titik keramaian. Kebijakan ini diharapkan bisa dijalankan oleh semua pihak yang ada di Jakarta. Dengan semangat kebersamaan, Jakarta mengajak seluruh warga untuk menyambut tahun baru dengan doa dan kepedulian bagi sesama. Tim Berita Jakarta melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski besaran UMP DKI Jakarta belum diputuskan, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pekerja bakal mendapatkan 3 insentif sekaligus.
mulai dari insentif transportasi, BPJS, hingga subsidi air bersih melalui Pamjaya. Pembahasan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026 oleh Dewan Pengupahan masih berlangsung. Meski nominalnya belum diputuskan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk memberikan insentif bantuan di luar upah kepada pekerja. 3 insentif tersebut meliputi layanan transportasi umum gratis, tanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi yang belum tercover perusahaan, serta subsidi air bersih melalui Pamjaya. Pemerintah DKI sudah bersepakat dan kami sudah memutuskan untuk memberikan insentif kepada buruh. Pertama adalah hal yang berkaitan dengan transportasi. Yang kedua adalah kebutuhan air. Kalau kemudian mereka mau memakai Pamjaya dan sebagainya, akan kita subsidi. Terus kemudian tentang kesehatan sama pakan murah. Menurut Pramono, insentif ini juga dapat memotivasi para pekerja untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan adanya 3 insentif ini, Pemprov DKI berharap dapat menjaga daya beli pekerja di tengah tantangan ekonomi tahun depan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan posko dukungan kesehatan di terminal, stasiun, dan destinasi wisata mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Layanan ini menyediakan cek kesehatan gratis, screening TBC, hingga pemantauan penyakit bagi pengemudi maupun wisatawan. Masyarakat diimbau segera mendatangi posko terdekat jika merasa ada gangguan kesehatan demi perjalanan libur akhir tahun yang aman dan nyaman. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 24 Desember 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Pusat diperkirakan akan berawan, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.